Assalamualaikum. Hai. Kamu pernah pergi ke pasar bukan? Eits, jangan berpikir dulu kalau pasar itu identik dengan becek-becekan saja. Ketika kamu belanja online, itu juga termasuk pasar loh. Nah, ini dia ciri pasar. Di antaranya terdapat penjual dan pembeli, terdapat barang dan jasa, dan juga terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Kalau gitu jenis pasar itu ada banyak dong. Ya, gak cuman pasar tradisional saja. Jenis pasar ada banyak sekali tergantung kriterianya. Nah, mari kita bahas jenis-jenis pasar ada apa aja sih? 1. Jenis pasar berdasarkan jenis barangnya. Berdasarkan jenis barangnya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar homogen. Adalah pasar yang menjual satu jenis barang. Contohnya pasar ikan. Yang kedua adalah pasar heterogen. Kamu bisa lihat kan, banyak sekali macam-macam barang yang dijual di sini. Maka supermarket ini disebut pasar heterogen, yaitu pasar yang menjual banyak jenis barang. Contohnya supermarket. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pasar terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pasar harian, yaitu pasar yang berlangsung setiap hari, menyediakan barang kebutuhan pokok manusia yang biasa dikonsumsi setiap hari. Contohnya pasar tradisional. Nah, jenis yang kedua yaitu pasar mingguan. Contohnya pasar minggu, pasar legi. Nah, kalau ini pasar bulanan, yaitu pasar yang berlangsung setiap bulan dan biasanya terjadi karena momen-momen tertentu yang muncul setiap bulan. Contohnya nih, aku sedang pergi ke kantor pos. Setiap bulan pasti banyak sekali yang dagang. Kalau ini sih pasar tahunan. Contohnya pasar malam, pasar sekaten. Nah, sekarang kita lanjut ke pasar berdasarkan jenis transaksinya. Ada pasar abstrak dan juga ada pasar konkret. Kalau pasar konkret yaitu pasar yang menjual pembelinya bertemu langsung seperti pasar tradisional. Nah, terus ada juga ini sih disukai kaum milenial, yaitu pasar abstrak yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, misalnya toko online. Lanjut yuk, pasar berdasarkan organisasinya. Pasar dibagi menjadi dua, pasar persaingan sempurna dan yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu pasarnya sedikit penjualnya tapi sangat banyak pembelinya. Nah, pasar persaingan tidak sempurna terbagi lagi loh. Pergian jauh, pasti suka naik kereta kan? Tahukah kamu kereta api Indonesia siapa yang punya ya? Yaps, PT KAI. PT KAI ini termasuk pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawaran. Contoh lain, PLN. Kalau air mineral yang kita minum selama ini itu termasuk contoh pasar oligopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh banyak toko, contohnya perusahaan air mineral. Nah, kamu sudah pernah belum pergi ke showroom? Coba deh perhatiin, di showroom itu banyak sekali merek-merek motor. Nah, ini disebut pasar monopolistik, yaitu pasar yang beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa namun karakteristiknya berbeda-beda, contohnya perusahaan kendaraan motor. Kalau ada sumur di ladang, salah. Kalau ada pasar persaingan tidak sempurna, pasti ada pasar persaingan yang sempurna. Cirinya apa? Banyak penjual atau pembeli. Yang kedua, barang yang dijual homogen. Yang ketiga, penjual atau pembeli tidak bebas menentukan harganya. Yang keempat, harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Jadi itu adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Contohnya momen lebaran, pasti umat muslim pada nyari tuh baju lebaran. Itu adalah contoh pasar persaingan sempurna.